mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kita doakan kebaikan aja lah ya. Ya. Kemudian dikatakan dalam buku ini juga ada namanya nifaq al-i'tiqadi, nifaq keyakinan, dan juga ada nifaq al-amali, nifaq perbuatan. Kalau al-i'tiqadi, kalau ada pada diri seseorang kenifakan secara keyakinan, dia sudah keluar dalam agama Islam. Udah nggak ada istilahnya dia itu muslim, nggak ada. Tetapi kalau ada orang pada dirinya terdapat nifaq al-amali, nifaq yang berkaitan dengan amal perbuatan, dikatakan la yukhraj minad din bil kulliyah, tidak mengantarkan dia keluar dari agama secara total. Jadi jangan juga kita langsung mengatakan dia kafir, karena memang Rasulullah juga tidak mengatakan begitu. Ya. Tidak mengatakan begitu. Bahkan ketika ada seorang sahabat minta izin untuk membunuh ayahnya yang gembong munafik, maka Rasul mengatakan, saya tidak ingin ada orang-orang lain mengatakan saya membunuh sahabat saya. Sampai tingkat kayak begitu. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah berkaitan tentang nifaq al-amali, tentang amal. Makanya dikatakan di sini bahwa kalau misalkan 4 perkara yang tadi saya sebutkan ada pada diri seseorang, maka telah sempurnalah kenifakannya. Tetapi kalau misalkan hanya satu, ya, dia janji diingkari, janji lagi diingkari, PHP, ya. Nah ini kalau misalkan anak muda ini biasanya ada bahasa PHP ketika ada hubungan. Alhamdulillah bintang, ya. Kemudian kalau misalkan dia berbicara ada kedustaan, padahal Rasul mengatakan iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dengan kedustaan. Kenapa? Karena kedustaan itu yad'u ilal fujur. Yad'u di sini artinya mengajak, mengantarkan, mengarahkan seseorang untuk berbuat dosa. Wa innal fujura yad'u ilan nar. Sedangkan orang-orang yang berbuat fujur, berbuat dosa akan dimasukkan ke dalam neraka. Wal iyad. Apalagi kalau misalkan kedustaan itu sering dilakukan, maka kemudian Rasul mengatakan wala yazalu rajul yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Jadi dia terus mengulangi, maka kemudian orang-orang ini dikatakan sebagai seorang yang tertulis sebagai pendusta. Maka dalam ilmu hadis tuh, ya, bahwa kalau ada orang berdusta, berat banget. Maka ada istilah dalam ilmu hadis namanya ilmu hadisul maudhu. Hadis maudhu ini adalah hadis yang dibuat oleh seseorang, kata-katanya, matanya, isi hadisnya lalu dinisbatkan kepada Rasulullah. Qala Rasulullah, padahal bukan perkataan Rasulullah. Makanya ini hadis ini dikatakan sebagai hadis yang paling rendah kedudukannya, bahkan di antara ulama mengatakan bukan termasuk hadis. Alhamdulillah bidzalik. Karena orang-orang ini kata Rasulullah, orang yang ketika dia berdusta falyatabawwa maq'adahu minan nar, dia sedang menyiapkan dirinya masuk ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya, dan ini merupakan perkara penting yang harus kita pahami. Wa'lam anna min usul ahli sunnah wal jamaah. Ketahuilah oleh kita bahwa sesungguhnya di antara usul, ini usul artinya satu perkara pokok penting yang gak bisa dirubah, ya. Jadi kalau bahasanya ini perkara yang harus diyakini dan jangan sampai kita tidak meyakini, ya. Harus, karena pondasi.
Annahu qad yastami' fil 'abdi khisal khair wal khisal asar. Sesungguhnya pada setiap manusia itu ya ada pada dirinya sisi kebaikan dan sisi kejelekan. Ini adalah keyakinan kita kayak begitu. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, aswajat kalau bahasa kita. Ya. Kemudian ya yastahiqu minas thawab wal iqab. Yang kedua perkara tersebut berhak ketika dia ada pada dirinya kebaikan dia mendapatkan balasan, dan kalau ada kejelekan dia mendapatkan hukuman. Tergantung daripada apa yang dia lakukan. Dan ini semua tercatat, tertulis, termaktub bahasa di sini di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan dalil-dalil yang banyak. Ya. Jangan sampai kita ya, meninggalkan keyakinan ini. Maka dikatakan fayajibul amal bi kulli an-nusus wa tasdiquha kullaha. Jadi harus benar-benar mengamalkan dan membenarkan apa-apa yang dikatakan dalam dalil-dalil yang ada. Jangan seperti orang-orang Khawarij. Ini ada orang Khawarij. Ya, Khawarij ini, oh Allah, kalau misalkan kita lihat ibadah mereka, kita tuh nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ya mulainya, Masya Allah. Sodakohnya, Masya Allah. Baca Qur'annya, Masya Allah. Cuma kata Rasulullah, mereka baca Quran itu hanya sampai tenggorokan saja. Artinya apa? Nggak memahaminya, nggak mau mentadaburinya. Bahkan sebetulnya mereka adalah orang-orang yang jauh dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang mana mereka mengatakan bahwa kalau ada orang-orang yang melakukan dosa besar, dia telah keluar dari agama ini. Dosa besar itu banyak. Kapan-kapan kita bahas lah ya. Kayaknya perlu dibahas biar pada paham bahwa jangan-jangan tanpa sadar kita melakukan dosa besar, jangan-jangan. Nah, orang kayak begini jangan diikuti. Ya. Kenapa? Karena dia sudah keluar daripada keyakinan aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi kayak begitu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Bahkan ada kelompok yang lainnya lagi mengatakan nggak apa-apa, dia mau maksiat mau apa, dia tetap selama ada keimanan dia masuk ke dalam surga. Ya. Jadi orang maksiat nggak napa-napa, nggak napa-napa. Naudzubillah min dzalik. Nah, inilah gambaran tentang hadis ini. Intinya adalah bahwa kita harus banyak berdoa kepada Allah. Ya. Berdoa untuk apa? Untuk dihindari daripada kemunafikan ini. Ya. Naudzubillah, mengerikan. Karena kata Allah, dikatakan mereka adalah fidarkil asfali minan nar, berada pada posisi neraka yang paling rendah. Nah, di antara doanya ada dalam satu riwayat Hakim dikatakan Rasul mengajarkan pada kita, Allahumma inni a'udzubika minal faqr, ya, daripada kefakiran, wal kufr, daripada kekufuran, wal fusuk, daripada kefasikan. Ya, kemudian dikatakan lagi wasyaqaq, ya, atau syirk, yaitu daripada kedurhakaan, wan nifaq, daripada kemunafikan, wa sum'ah wa riya, dan juga daripada sum'ah dan riya. Ingat ya, apa perbedaan antara riya dan sum'ah? Ada yang masih ingat? Ya, riya itu saat itu dia melakukan ingin dipuji. Kalau sum'ah sudah dikerjakan sekian waktu, tapi kemudian disebutkan apa yang telah dilakukan sehingga orang memujinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah melindungi kita semua daripada kemunafikan. Insyaallah Jumat depan kita akan membahas hadis yang ke-8 yang akan membahas tentang syaitan. Ya, bagaimana syaitan itu datang kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.